Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdia. Saya dari mahasiswa Universitas Halwaleo Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen S2. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan kepemimpinan oleh pengajar Ibu Profesor Nurwati SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 pengukuran kinerja. Yang pertama, konsep dasar pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja. Pengukuran proses membandingkan kondisi real dari suatu objek dengan alat ukur. Pengukuran kinerja. Alat manajemen yang digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja. Metode menilai kemajuan yang telah dicapai dibanding tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja. Metode menilai kemajuan yang telah dicapai dibanding tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja, proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam melaksanakan program sesuai tugas yang dibebankan, termasuk keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran program. Pengukuran kerja, penerapan teknik yang direncanakan untuk menetapkan waktu bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi atau beban kerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja organisasi, usaha untuk mengukur segala sesuatu yang telah dicapai organisasi. Elemen kunci pengukuran kerja. Yang pertama, perencanaan dan penetapan tujuan. Yang kedua, pengembangan ukuran yang relevan. Yang ketiga, pelaporan formal atas hasil. Yang keempat, penggunaan informasi. Penelitian kerja, teknik utama untuk mengurangi kerja, terutama dengan meniadakan gerak yang tak perlu. Langkah pertama pengukuran kerja. Yang pertama, penelitian waktu. Yang kedua, mengambil sampling kegiatan dan kelanjutannya. Yang ketiga, sintesa waktu gerak yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, melakukan perkiraan. Yang kelima, melakukan perkiraan analisis. Dan yang keenam, melakukan perkiraan perbandingan. Penelitian waktu. Teknik pengukuran kinerja untuk mencatat jangka waktu dan perbandingan kerja suatu unsur pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu, serta untuk menganalisis keterangan itu hingga ditemukan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pada tingkat prestasi tertentu. Langkah sistematis untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, memilih, kemudian mencatat, memeriksa, mengukur, menyusun, dan merumuskan. Pelaksanaan pengukuran beban kerja. Pertama, tujuan pengukuran kinerja. Pertama, menilai pencapaian kuantitatif indikator kinerja. Kedua, memberi pemahaman pengukuran kinerja. Dan yang ketiga, memberi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, membantu pemimpin menentukan pencapaian tujuan yang perlu dicapai. Yang kedua, memberi umpan balik pengelola dan pembuat keputusan dalam evaluasi dan pemerumusan tindak lanjut. Yang ketiga, alat komunikasi pimpinan, pegawai, dan stakeholders eksternal. Yang keempat, menggerakkan instansi ke arah positif. Yang kelima, mengidentifikasi kualitas pelayanan. Apa yang diukur? Umumnya, organisasi tertarik pada pengukuran kinerja aspek. Yang pertama, finansial, kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan karyawan, kepuasan komunitas dan shareholders juga atau stakeholders, dan waktu. Pendekatan pengukuran kinerja, di samping kesamaan dalam informasi yang diharapkan dari kinerja, perbedaan penekanan pengukuran kinerja dalam organisasi swasta dan publik. Tingkat organisasi dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, pimpinan tingkat atas, pimpinan tingkat menengah, pimpinan tingkat bawah, dan pelaksana. Tingkat struktur organisasi memerlukan kualitas informasi kinerja dengan karakteristik. Pertama, informasi kinerja sifatnya lebih teragregasi. Yang kedua, data atau informasi kinerja tidak bersifat kuantitatif. Yang ketiga, informasi kinerja bersifat waktu yang nyata. Model pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja organisasi model balance scorecard, pengukuran kinerja organisasi model bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi model LAKIP.
Kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Yang kedua, desain sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, dasar ukuran kinerja. Yang kedua, kriteria ukuran kinerja. Dan yang ketiga, karakteristik. Pedoman mendefinisikan ukuran kinerja. Ukuran harus berhubungan dengan hasil dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, hasilnya harus dalam jangkauan pengawasan tim atau individu dan berdasar target yang disepakati. Yang ketiga, kompetensi yang merupakan persyaratan perilaku harus didefinisikan dan disepakati. Yang keempat, data harus tersedia untuk pengukuran. Yang ketiga, kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, kegiatan memanfaatkan data kinerja yang lazim diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengumpulan data kinerja untuk mendapat data kinerja akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja mencakup yang pertama kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target atau rencana tingkat capaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Yang kedua, tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah merupakan tingkat pencapaian target atau rencana tingkat capaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Keluarga ukuran. Yang pertama, klarifikasi ukuran. Yang kedua, korelasi ukuran. Dan yang ketiga, ukuran kinerja efektif. Yang keempat, tipe ukuran kinerja. Yang pertama, sifat ukuran. Langsung dan tidak langsung. Kemudian, objektif dan subjektif. Hierarki ukuran. Membuat ukuran kinerja sesuai kebutuhan individu dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Dikatakan membuat ukuran kinerja SMART. Tingkat yang berbeda dari ukuran kinerja tunggal dinamakan hierarki ukuran kinerja. Yang kelima, siklus pengukuran kinerja. Tahap pengukuran kinerja, perencanaan strategik, perencanaan kinerja, kemudian penetapan indikator kinerja, kemudian pengembangan sistem pengumpulan data dan pengukuran kinerja, kemudian penyempurnaan ukuran kinerja. Yang keenam, tindak lanjut. Langkah umum menciptakan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, mendefinisikan tipe informasi terkait pekerja yang diperlukan untuk membantu mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Yang kedua, mengembangkan keluarga ukuran yang relevan dan dapat digunakan. Yang ketiga, mengembangkan hierarki pengukuran kinerja secara spesifik. Yang keempat, mengembangkan metode mengumpulkan dan mendistribusikan yang menjamin ketepatan waktu dan kemanfaatan. Yang kelima, mengembangkan penyajian informasi terkait dengan kinerja bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, strategi keberhasilan pengukuran kinerja. Yang pertama, menjaga konsistensi data dan informasi. Yang kedua, melibatkan pimpinan puncak. Yang ketiga, menganggap penting. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Yang kelima, keselarasan dengan arah strategik. Yang keenam, kerangka kerja konseptual. Berikut ukuran penyeimbang, sistem matriks, penentuan target atau sasaran, benchmarking, penentuan tujuan, dan yang ketujuh, komunikasi. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.